Penyumbang Wahabi terbesar ya Saudi Arabia, lalu Qatar, Kuwait, Uni Emirat, itu Wahabi. Dan memang dananya luar biasa. 3 bulan ini cerita ya, 3 bulan yang lalu saya diundang ceramah di masjid di perumahan Raffles di Bogor. Sampai di sana kebetulan yang ngundang tuh seorang Habib. Saya tanya, Bib, saya ini mau ngapain ke sini? Terus saya acara apa di sini? Mengapa ngundang saya? Sampai ngundang saya tuh targetnya apa? Tujuannya apa? Biar saya nanti mikir-mikir ceramah saya. Begini Pak Kiai, masjid ini ketua DKM, ketua takmirnya itu Wahabi, wakilnya juga Wahabi. Jadi dari dulu Firanda, Fulan ceramah di sini. Lama-lama saya ini diangkat divisi bagian pengajian. Maka yang mengaturkan saya, Wahabi gak boleh masuk. Kalau Wahabi mau ceramah itu salon semuanya saya kunci, gak bisa digunakan, kan saya yang pegang katanya. Dan kebetulan beliau ini Habib, orang Arab itu kan agak berwibawa kan, apalagi Habib kan. Habib itu kalau soleh ya, kalau lurus, yang lain itu takut. Itu Habib. Akhirnya Wahabi ini protes. Karena protes, diadakan voting. Masyarakat perumahan sekitar masjid. Setelah voting, ternyata 37 gak setuju Wahabi ceramah. 7 orang setuju, kita menang katanya. Karena sudah menang voting. Wahabi gak bisa masuk. Karena Wahabi gak bisa masuk, ketua DKM dan wakil datang saya, Beb, gimana kalau Ustadz Fulan ceramah ke sini 2 minggu sekali? Ini tiap hari ini. Loh, kan voting kemarin sudah masyarakat gak setuju. Kenapa? Beb, kalau mereka bisa ceramah, Habib, kita kasih hadiah rumah. Mau dikasih rumah. Dan kita siap, Beb, ngasih pada Habib 2 miliar. Asalkan Ustadz Wahabi bisa ceramah di sini. Jadi menerima Ustadz Wahabi dikasih 2 miliar. Kira-kira ada enggak mendukung calon dapat uang 200 juta sekarang? Enggak ada kan? Cuma nerima mereka ceramah 2 miliar itu. Mereka ini luar biasa memang fulusnya. Ini cerita ya, diantara cerita bahwa mereka memang banyak fulus. Lalu kita caranya bagaimana? Kita pakai semangat, pakai ilmu. Ahlus sunnah wal jamaah ini penyebarannya bukan dengan fulus, bukan dengan politik, bukan, tetapi dengan apa? Dengan ilmu. Para ulama seperti Imam Asy'ari, murid-muridnya, mereka bukan orang yang dekat dengan kekuasaan, bukan. Tapi mereka bagaimana? Rajin menulis, rajin mengajar, rajin menulis. Kalau ada orang Mu'tazilah mengadakan acara diskusi, acara kuliah umum, ulama Asy'ariyah datang. Kalau mereka menyampaikan pendapat yang berbeda, di munadharah, di debat. Dengan cara-cara seperti ini, akhirnya Mu'tazilah ini dalam jangka waktu beberapa ratus tahun habis, gak ada sampai sekarang. Padahal Mu'tazilah dulu sempat menguasai, mengendalikan pemerintahan Abbasiyah selama 3 orang khalifah, tapi gak berhasil memang. Wahabi walaupun mengendalikan pemerintahan Saudi Arabia, gak semuanya orang Wahabi, orang Saudi Wahabi. 30% ya, 30% orang Wahabi, orang Saudi Syiah sampai sekarang. Para pekerja minyak rata-rata Syiah. Sebagian juga masih orang-orang Sufi, orang Aswaja masih ada sampai sekarang. Jadi gak semuanya. Tapi bagaimana? Yang penting ada semangat. Kita ini ada medsos, share di medsos. Ada Facebook, share di Facebook. Ada Twitter, share di Twitter. Ada internet, share di internet. Ada grup WhatsApp, share di grup WhatsApp. Melalui cara-cara seperti itu, kewalahan mereka itu. Kewalahan. Apalagi sekarang ini ada YouTube. Buat rekaman 5 menit. Ada Wahabi ceramah, langsung kita buka kitab, rekam sendiri.
post, kemudian ya diposting di YouTube, di Facebook, viral sudah kemana-mana. Sekarang ini tambah gampang, walaupun mereka itu banyak biaya, banyak gini, tapi kita oleh Allah juga dikasih jalan. Yang penting kita ada kemauan itu, walaupun cuma dengan Facebook. Saya ini kan membantah orang Wahabi, andalannya kan Facebook, karena gak usah bayar. Karena kalau mau bayar ya memang buat sendiri. Facebook saya itu saya bikin sendiri. Biasanya nulis itu kalau di bandara nunggu kapal di delay, akhirnya nulis artikel apa, bantah apa, biasanya di bandara. Serius memang. Kadang acara di mana-mana. Kadang ya jam 12 pulang ceramah, pulang dari mana, mau tidur gak bisa, nulis artikel sampai tidur jam berapa gitu, jam 3, 2 jam, 1 jam selesai, posting baru tidur. Kadang begitu, andalannya cuma itu. Dan alhamdulillah dari Facebook itu ada orang Qatar datang ke rumah, orang-orang Indonesia yang kerja di Qatar datang ke rumah saya, kerja di Bahrain datang ke rumah saya, dari Mesir, semuanya, bukan cuma Indonesia. Sampai di rumah, ngapain ke sini? Kita ini murid-murid Pak Kiai. Kapan jumpa? Di Facebook katanya. Jadi kita ini oleh Allah dikasih jalan lah. Mereka ini pakai jalan itu. Yang penting kita ada semangat. Kalau ada semangat, insya Allah semuanya ada. Gak perlu bingung-bingung kok. Mereka ini cukup, kita ini bikin Twitter, mereka ini sudah kelabakan, sudah bingung. Walaupun mereka pakai 1000 radio lah, kita ini gak perlu khawatir.